Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS dari Angkatan 4, Kelompok 1, Kabupaten Bekasi, PPSDM Regional Bandung. Kami akan memaparkan tentang tokoh ASN milenial yang berprestasi serta menjalankan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik yang baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Wiwik Ubayyah Lubis, Fitri Adriani, dan saya Anggita Nurhandayani. Tokoh ASN milenial berprestasi yang kami angkat pada tugas kali ini adalah Jaya Setiawan Gulo, atau yang akrab disapa Gulo. Gulo lahir dan tumbuh di desa Pematang Asilum, sebuah daerah yang berjarak 17 km dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Gulo saat ini adalah salah satu ASN di Kementerian Keuangan. Gulo pernah bekerja menjadi pegawai kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai atau KPPBC di Kuala Namu, Sumatera Utara, dan memenangkan anugerah ASN 2019 kategori ASN berprestasi. Gulo menempuh pendidikan Diploma 1 di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2008 sampai 2009. Kemudian, Gulo juga melanjutkan pendidikan Diploma 3 di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2017 sampai 2018, ia mulai melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Pembangunan Pancabudi atau UNPAP yang berlokasi di Medan. Namun, ia tak sampai menyelesaikan pendidikan S1-nya tersebut di UNPAP karena harus hijrah ke Jakarta di tahun 2019. Akhirnya, di tahun 2019 sampai 2022, Gulo mendapatkan gelar sarjananya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Sejak SMA, Gulo sangat tertarik dengan bidang diplomasi. Mantan Ketua Indonesia Netherlands Youth Society (INYS) ini pernah bercita-cita untuk kuliah jurusan hubungan internasional. Keinginan ini masih terpendam hingga akhirnya pada 2013 ia dengan bersemangat mengikuti Indonesia Model United Nations atau MUN di Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan simulasi sidang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk melatih jiwa negosiasi, kemampuan diplomasi, dan keterampilan membuat resolution paper. Bukan Gulo namanya jika berhenti belajar. Pada tahun 2015, Gulo mengikuti seleksi program beasiswa 1 tahun dari AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, berdekatan dengan kelulusannya sebagai mahasiswa D3 PKN STAN. Gulo pun dinyatakan lolos program beasiswa tersebut. Selama di Amerika Serikat, Gulo menjalani kuliah di Edmonds Community College, jurusan Project Management. Gulo bertekad ingin mengharumkan nama Indonesia. Salah satu mimpi besar Gulo berhasil terpenuhi pada tahun 2016. Ia menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam forum bergengsi kepemudaan internasional bernama United Nations Youth Assembly di markas besar PBB. Kiprah Gulo dalam model United Nations terinspirasi dari sosok almarhum Haji Adam Malik Batubara.
di mana beliau merupakan orang Indonesia pertama yang didaulat memimpin sidang tahunan PBB sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1966. Tahun 2017, Gulo aktif sebagai penggagas sebuah organisasi non-profit yang fokus di bidang pendidikan dan kerelawanan bernama The School Projects. Keinginannya hanya satu, yaitu menghimpun para relawan muda Indonesia untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak-anak di pedalaman. Konsep ini sudah ia persiapkan matang-matang saat masih di Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Gulo menginisiasi aplikasi Custom Declaration Online pada Bea Cukai Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Hadirnya Custom Declaration Online ini memberikan kemudahan bagi para penumpang yang akan datang dari luar negeri, sebab melalui aplikasi tersebut penumpang tidak perlu lagi mengisi dan menulis formulir CD ketika tiba di Bandara Kuala Namu. Aplikasi Customs Declaration Online atau CD Online ini adalah suatu aplikasi yang terintegrasi untuk para penumpang yang ingin datang ke Indonesia, khususnya melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan adanya aplikasi ini, mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih simpel, mudah, terpercaya, dan gratis, dan lebih transparansi lagi sewaktu mereka akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk pengisiannya, mereka bisa mengisi sesaat sebelum sampai di Indonesia. Jadi begitu setelah mendapatkan flight number-nya, mereka langsung bisa mengisi di aplikasi maupun yang ada di browser di handphone mereka. Begitu sampai di sini, mereka bisa langsung men-scan aplikasi tersebut, barcode-nya kepada petugas, dan akan langsung diproses. Dan integrasi dari aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga untuk pemeriksaan barang-barang penumpang internasional. Setelah itu akan diproses apabila para penumpang itu akan membayar tax atau pajak, dan kemudian pembilingannya akan mendapatkan kode billing yang terintegrasi dengan mobile banking, bisa dibayar juga melalui teller, ATM, maupun langsung di mesin-mesin edisi. Jadi ini akan membantu para petugas lebih mudah lagi dalam pelayanan, sekaligus mendapatkan dua sisi efek. Yang pertama, tidak akan ada lagi produksi kertas manual Customs Declaration, sehingga tidak akan ada lagi proses packaging, tidak akan lagi delivery, tidak akan ada lagi arsip, sehingga akan mengurangi produksi kertas yang nantinya akan mengurangi proses permintaan akan kertas. Yang kedua, dari sisi biaya. Untuk di Bea Cukai Kuala Namu sendiri, untuk penyediaan kertas Custom Declaration manual itu membutuhkan miliaran rupiah hanya untuk di Bandara Internasional Kuala Namu. Kita bisa bandingkan apabila seluruh kantor Bea Cukai yang ada di Indonesia menggunakan Custom Declaration Online ini, akan bisa menghemat puluhan miliar anggaran pengeluaran APBN dari negara. Melalui perjalanan Gulo sebagai seorang ASN, memotivasi kami sebagai calon ASN untuk lebih kreatif, inovatif, dan berintegritas demi mewujudkan Kabupaten Bekasi 2 kali lebih baik.